Selamat siang, salam hormat Televisi Indonesia. Siang ini bakalan kita bahas tentang pertanyaan kawan kita ini, mana kawan kita ini bertanya merpati betinanya ini sama sekali nggak mau kawin. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, merpati jantannya itu bisa sanggan keket, bisa giring keket. Intinya giringnya mau naik. Agak aneh ya. Di sini kita bahas. Tetapi ada kawan kita yang udah bantu jawab nih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dia bantu jawab, dia bilang lebih baik ganti betina yang baru daripada dipertahankan betina yang seperti itu, bakalan mengakibatkan si jantannya rusak untuk kedepannya. Itu benar. Salah satu jawaban yang paling benar dan masuk logika, saya bilang itu benar. Tapi ada opsi lain dari jawaban tentang pertanyaan ini. Semoga bermanfaat video kita siang ini. Selamat siang, salam merpati Televisi Indonesia. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, and comment. Terutama untuk kawan kita di akunnya yang udah sering banget bantu jawab dari pertanyaan kawan-kawan kita ini. Terima kasih banyak udah dihempatkan waktunya untuk saling curhat, saling sharing. Terima kasih banyak. Apa perlu ditampilkan nanti akunnya? Komen aja kalau memang perlu ditampilkan ya. Kita kembali ke pokok pembahasan awal, yang dimana kawan kita bertanya merpati betinanya gak pernah kelihatan kawin sama si jantan, tetapi yang anehnya jantannya bisa sanggan keket, bisa giring keket, giringnya bisa naik. Itu bagaimana konsepnya, penjelasan kayak gitu. Dan saya jawab di sini untuk pertama kalinya ya. Pembahasan kali ini kayaknya untuk pertama kalinya saya bahas. Jantan manapun, entah itu jantan sudah dewasa, jantan rampas piyik, ataupun jantan masih piyik, masih bahan mau latih atau bahan saat sedang dijodohkan, nggak akan pernah sanggan keket atau nggak akan pernah giring keket kalau dia nggak pernah kawin sama sekali terhadap betinanya. Paham nggak kira-kira konsep jawaban kali ini? Jantan manapun nggak akan pernah giring keket sama betina manapun kalau memang sekiranya dia nggak pernah kawin. Tapi ada kejadian di luar sana yang dimana dia bisa keket setelah sekali kawin, tiba-tiba langsung giring keket setelah sekali kawin sama betina. Biasanya itu umum yang terjadi. Misalkan jodoh jantan coklat, terus betinanya itu kan kita ganti dengan warna yang mirip. Itu biasanya sekali kawin aja langsung keket si jantannya, karena dia kira betinanya itu masih betina awal, tapi setelah duduk telur nanti dia baru sadar. Biasanya gitu. Tapi konsep kita kali ini beda ya. Konsep kita kali ini pembahasan yang dimana itu jodohnya nggak pernah terlihat kawin sama sekali. Dan kawan kita ini, untuk saya bantu jawab kali ini ya, kebetulan saya pernah ngalamin. Itu posisinya setiap saya pantau mau kawin, si jantan dan si betina itu betinanya nggak mau duduk kawin. Itu kan aneh. Ternyata setelah ditelusuri, setelah saya pahami, ternyata si betinanya itu pernah kawin beberapa kali sama si jantan. Itulah kenapa si jantannya mau naik giring keketnya. Padahal kita yang berpikir secara logis nggak pernah kita ngeliat si jantan ini ngawinin sebetina, karena betinanya nggak mau duduk saat ngawin. Dan ada beberapa hal yang harus dijelaskan di sini ya. Yang pertama, nggak semua burung itu mau ngawin saat kita pantau. Mungkin malu, mungkin karena kita liatin kan. Bisa jadi ya, itu jawaban kocak aja. Nggak semua betina itu atau nggak semua jantan itu saat dia mau ngawin sama jodohnya, saat kita pantau dia mau ngawin. Ada sebagian yang nggak mau, dan ada lagi sebagian yang mau kawin kepada jodohnya itu saat melakukan sistem umbaran. Ada lagi proses yang lain. Biasanya karena kebiasaan merpati tersebut sering dikarantina, dia cuma mau ngawin di dalam kandang yang kayak gini. Tapi kalau saat diumbar, dikepar, itu nggak mau ngawin. Nah, itu ada. Itulah kenapa selalu saya bilang sesuaikan dengan karakter dan kemauan si merpati. Jangan disesuaikan dengan kemauan kita. Karena yang kawin itu merpati, bukan kita. Paham nggak sih kira-kira? Nah, di sini beberapa tips
Gimana caranya sih Bang biar si merpati itu nafsu kawin dalam sistem perawatan hari-hari, tanpa pakai obat-obatan apapun, tanpa pakai segala macam lah kalau saya bilang. Intinya pakai proses alami. Oke, biasanya yang saya lakukan pagi hari itu udah kita persiapkan ya, sebelum dijemur bersihkan kakinya. Biasanya kalau saya sebelum dijemur itu kan setelah kita bersihkan kakinya, ketiak pada sayap merpati bagian bawahnya itu kita basahin, kita lap atau kita pres pakai busa basah sampai kira-kira agak basah, baru kita jemur. Itu saya mancing birahinya sih kalau pakai sistem penjemuran. Nah, setelah dijemur itu biasanya dalam kondisi setelah 2 jam atau 1,5 jam tahap penjemuran, bisa kita pisahkan untuk merpati yang bakalan kita kawinkan pakai kandang songkok atau kandang apapun yang sekiranya itu khusus untuk sepasang dan bisa ngawin. Biasa dalam kondisi panas seperti itu, merpati tersebut mau ngawin. Tapi dilihat juga kondisi lingkungannya. Kalau biasanya kalau terlalu rame atau ada gangguan saat sistem penjemuran dan posisi si merpati tersebut mau kawin ada sering gangguan, biasanya gagal kawin. Itulah kenapa kondisi lokasi penjemuran juga disesuaikan. Nah, setelah tahap yang saya beritahukan tadi, tahap pertama, lalu kita angkat sistem penjemuran di siang hari. Biasanya setelah diangin-anginkan, merpati tersebut juga masih mau kawin lagi. Jadi setahu saya, sepengalaman saya dan sepengerawatan saya kali ini, merpati tersebut pagi sampai siang itu bisa kawin 2 kali. Yang penting dibiasakan sistem dan caranya seperti yang saya lakukan dan saya kasih tahu di VT kali ini. Dan kalau kawin malam hari gimana Bang? Kalau prinsip saya, entah itu bahan player, bahan latih ataupun player, setelah cabut telur, itu wajib kawin di malam hari. Itulah kenapa saat malam hari itu paling sekitar jam 8 atau jam 9 itu udah mulai terangin lampu kandang. Merpati biasanya mau kawin setelah diterangin lampu kandang atau kondisinya terang, biasanya dia bakalan kawin. Itu umumnya. Jadi untuk teman kita ini ya, kalau saya bilang, coba prosesnya dipahamin dulu, karena nggak mungkin merpati jantannya mau giring keket, mau sanggan keket kalau nggak pernah kawin. Itu pasti pernah kawin, tetapi kita sebagai owner biasanya nggak pernah mantau gitu. Kalaupun kita pantau mungkin saat sistem penjemuran aja, oh merpati ini nggak pernah kawin. Tapi saat kita masukin ke dalam kandang box kayak gini kan, entah kita tinggal ke dalam rumah, kita nggak tahu dong dia udah kawin atau belum gitu loh. Ya nggak? Itu logis bos. Jadi tolong diperhatikan lagi, tapi nggak perlu heran selama jantannya mau giring keket, mau sanggan keket kepada betinanya, yang dimana kita nggak pernah mantau ini si betina mau ngawin, gitu nggak usah dipedulikan. Yang penting si jantan sesuai jadwalnya, misalkan setelan A, cabut malam minggu, di setelan A Kamis dia udah naik giring keketnya, Kamis Jumat Sabtu Minggu dia bagus giring keketnya, nggak ada masalah. Berarti mungkin si betinanya nggak mau ngawin sambil diliatin kita gitu, ya nggak? Itu berisik loh kucing itu. Saya rasa cukup pembahasan VT kita kali ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar, sambil bercanda bantu jawabnya juga boleh. Karena kita di sini cuma sekedar curhat, mencari solusi yang positif untuk beberapa masalah merpati yang pernah kita alami. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.